Halo semuanya. Apa kabar kalian? Opo kuya, akin na. Dan semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah cerita film yang berjudul Film Enak-Enak. Cuma film itu yang kalian harapkan. Tapi sebelum lanjut ke videonya, ayo yang belum subscribe silahkan sub dulu guys. Karena semua itu gratis. Mari kita lanjut ke ceritanya. Di saat si abang-abang, sebut saja namanya Bang Jonon. Bang Jonon ini bekerja sebagai kurir Ninja Express. Di mana dia menjumpai kawannya dan Bang Jono ini mengeluh kepada kawannya itu, sebut saja namanya Bejo. Di mana si Jonon ini tidak pernah mendapatkan tip dari customernya, namun si Bejo mendapatkan lebih banyak tip untuk hari ini. Hingga dia membeli sepatu baru. Kemudian si Bejo ngajak Jonon pergi makan di restoran yang ber-AC. Setelah sampai di restoran, si Jono khawatir uangnya akan habis. Karena restoran itu mahal, namun tidak dengan Bejo. Bejo pun langsung memesan menu makanan pepperoni, minumnya teh botol sosro, si Jonon pun sama. Kemudian si Jonon menasehati temannya Bejo itu. Jangan sampai terlibat dengan perjudian, karena itu akan membuatnya ketagihan. Namun si Bejo tidak menyukai judi, tapi si Bejo telah mendapatkan uang yang banyak dari situs gacor 88. Kemarin Bejo nyipin kena sambaran petir kepala naga double 3 katanya. Wow. Malahan si Jonon tergiur oleh perkataan Bejo, karena Jonon perlu uang untuk membelikan popok bayi anaknya itu. Tak lama kemudian ada SMS yang ternyata dari tante-tante kesepian dan memintanya untuk bertemu di hotel malam nanti. Karena si Bejo ini mengambil job sampingan, di mana job itu adalah tukang servis para tante-tante kesepian. Dan terkadang juga dia layan asal dapat uang, memang motherfucker si Bejo ini. Apakah si Jono akan liar? Jangan di-skip, mari kita ikuti alurnya. Singkat cerita, kembali di mana Bejo sudah melayani si Gondrong, kini Bejo giliran melayani di tante-tante yang sudah rindu dengan pijitan si Bejo. Sebut saja namanya Tukiem, dengan keterampilan tangan Bejo yang berotot dan juga minyak hangat, Tukiem pun kini merasakan tubuh yang relaksasi, setelah selesai bagian bahunya. Tukiem pun minta dipijatkan juga bagian di mana yang menjadi gerbang lalu lintas kereta cepat menuju bawah tanah, dan maaf saya tidak suka menyebutkan di sini. Silahkan kalian sebutkan sendiri di kamar mandi. Setelah rudal balistik, Bejo menghantam perkebunan Tukiem. Kini kebunnya pun sudah cleaning. Dan Bejo mendapatkan bayaran. Apa kalian mau jadi Bejo guys? Setelah Jonon sampai di rumah, dan istrinya yang sedang menyajikan makanan buat Jonon suaminya itu, sebut saja istrinya bernama Minah. Jonon pun menanyakan kepada Minah keadaan bayinya yang sedang sakit. Namun bayinya itu masih belum sehat. Minah pun hendak membawanya ke dokter besok pagi. Dan Jonon memberikan sedikit uang dari hasil yang dia dapatkan untuk hari ini. Namun Jonon tak melihat sedikit senyuman dari wajah Minah. Kemudian Jonon mencoba merayu istrinya itu untuk bercinta. Tetapi Minah menolak karena badannya berbau tak sedap belum mandi. Singkat cerita, ketika Minah hendak menidurkan bayinya dalam ayunan, Jonon ini malahan minta jatah malam Jumat. Adegan kedua seperti penonton harapkan pun kini dimulai. Tapi saya minta maaf, karena saya akan sedikit mensensornya. Karena saya takut terkena kartu kuning dari pihak YouTube. Jika kalian ingin melihat dengan detail, kalian bisa mengunjungi XNXX. Namun saya tidak bertanggung jawab jika terjadi pada kalian yang sering traveling di kamar mandi. Minah pun menginginkan posisi di mana di atas lebih baik daripada yang di bawah. Dengan kekuatan Jonon sebagai pemikul beban, keluarga pun menyetujui atas kehendak istrinya itu. Jonon yang sudah terbiasa di bawah. Kemudian dia mempercepat proses metabolisme. Metabolisme adalah proses pengolahan zat gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Dan energi selanjutnya digunakan dalam segala fungsi. Seperti pembuahan telur-telur, kemudian telur-telur itu bertarung di dalam sang induk untuk berhak menjadi jabang bayi. Setelah dewasa menjadi seperti kalian para beban keluarga. Ya, kami kan. Mari kita ngocok arisan lagi. Singkat cerita, kini kembali di mana Jonon yang sudah mulai liar. Karena tergiur dengan perkataan Bejo. Cara mudah mendapatkan uang yang banyak.
Kemudian si Jonon ini membuat akun di media sosial, di mana akun itu dinamakan Daddy J, karena Bejo menyarankan buat nama akun yang semenarik mungkin agar dapat memikat para tante-tante dermawan itu, yang membutuhkan belayan kasih sayang. Kemudian Jonon menelpon istrinya Minah. Istrinya Minah pun menjelaskan kepada Jonon, dia baru saja pulang dari rumah sakit karena uangnya tidak cukup untuk berobat anaknya, yang terkena penyakit demam junjun yang semakin parah. Kemudian Jonon menyuruhnya mengambil simpanan uang di lemari senilai $100. Dan berpesan kepada Minah, jika ada apa-apa hendak menelponnya lagi, karena dia akan berusaha mendapatkan uang lebih hari ini. Dari situs jasa servis yang dia buat itu ada yang memberinya pesan, yang menyuruhnya menemuinya di area Nauna. Tanpa berpikir panjang Jonon pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Di hari pertamanya Jonon menjadi tukang servis keliling, sepertinya dia kurang beruntung. Karena dia mendapatkan permen Gojek, terlalu kental hingga dia merasa mual. Hindi mo pala kaya yung ganitong trabaho, hindi sana, hindi ka nalang pumasok Permen sa... Gojek itu pun memarahinya, mengapa Jonon tidak dapat melakukannya namun mendaftar di situs tersebut. Jonon pun meminta maaf dan menjelaskannya karena dia baru pertama kalinya melakukan hal itu, dan juga sangat membutuhkan uang untuk berobat anaknya. Kemudian Jonon meminta bayaran $200, namun si pentol Gojek hanya memberi $150 karena servisannya masih terdapat kebocoran di bagian seal kopling. Segera Jonon pun menerima uang itu dan meninggalkannya. Hello? Hanap mo akong iba? Kemudian Jonon menemui kawannya Bejo, dan menceritakan pengalamannya di siang tadi. Di mana Jonon menceritakan dia muntah karena tak tahan dengan rasa keju basi itu. Di mana si Bejo yang sudah berpengalaman akan hal itu, dia pun memberi nasihat di lain waktu untuk menahan rasa keju basi itu, dan untuk tetap menghidupkan keran air akan dapat mengeluarkannya sesuka hati ketika selesai. Dan Jonon akan terbiasa oleh rasanya. Singkat cerita, mereka pun mendapatkan job masing-masing untuk malam ini. Kembali di mana adegan Jonon yang mendapatkan keberuntungan di malam ini. Dia mendapatkan tante-tante bohai. Saya harap kalian masih di depan layar kaca ini, dan menyiapkan sedikit pelicin. Adegan 3 kita mulai. Di mana tante-tante ini sudah tak dapat menahan akan kepuasannya, di progesteron, hormon ini berperan dalam mempersiapkan lapisan dalam rahim untuk menerima sel telur yang telah dibuahi. Tiba-tiba suami tante bohai itu pun datang, dia sudah menunggu lumayan lama di luar. Jadi Jonon tidak menyelesaikannya dan berusaha keluar dari kamar itu. Dan kini giliran kamar kedua, dia bertemu sebut saja namanya Pak Ijem. Dan ternyata bukan Pak Ijem tapi madam yang ingin diservis. Dan sepertinya Jonon mendapatkan sedikit keberuntungan, karena yang ingin dia servis itu mobil tua. Yang dimana seperpartnya itu sudah sulit dicari. Namun itu lebih baik daripada mendapat pentol Gojek. Selain menyenangkan, si madam itu juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuhnya, mengurangi stresnya, menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko serangan jantung. Kini madam dan Jono berolahraga yang serius tanpa ada yang mengganggunya, sehingga tubuh madam akan fit jika rutin melakukannya. Tetapi teori ini bukan untuk para jomblo ya guys. Kemudian Pak Ijem pun mengintip si Jonon dan madamnya yang sedang lempar bola, di mana dia ikut traveling pada adegan itu. Karena Pak Ijem sudah lama tak melakukannya, hormonnya pun naik hingga sampai ke ubun-ubun. Saya pikir hanya saya yang traveling. Mungkin kalian juga ya guys? Singkat cerita kini Jonon sudah memiliki lebih uang, dan mengajak istrinya makan malam di restoran mewah. Jonon mengajak istrinya untuk bikin dedek lagi setelah pulang nanti. Namun si Minah menolaknya, dia bilang punya dedek satu saja Jonon pulang larut malam apalagi jika ada 2. Minah takut suaminya itu terlalu lelah mencari nafkah, yang akan membuat Jonon jatuh sakit. Film ini saya ambil dari drama Filipina, yang menceritakan ekstra bekerja dan bercinta. Dan cerita pun saya akhiri sampai di sini. Jika video ini cukup menghibur Anda, jangan lupa subscribe ke channel ini. Terima kasih sudah menonton hingga selesai, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.